Rekan-rekan wartawan, terima kasih telah menunggu dari tadi siang. Izinkan saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. 2. Nomor perkara 814K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, putusan PN pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf, PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816K garing PID garing 2023, terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMhum, Anggota 1, Jupriyadi SHMhum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M. SHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian. Bekas Kadif Propam Polri Ferdy Sambo tak jadi ditembak mati atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal itu setelah Mahkamah Agung, MA, menganulir hukuman mati Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sambo sebelumnya mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan. Namun, Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati itu. Suami Putri Chandrawati itu pun mengajukan permohonan kasasi. Kasasi juga diajukan oleh Putri Chandrawati dan sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, melalui penasihat hukum masing-masing. MA pun memangkas hukuman terdakwa lainnya menjadi lebih ringan. Rinciannya, masa hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun bui menjadi 10 tahun bui,
Ricky Rizal dari 13 tahun bui menjadi 8 tahun bui, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun bui. Ma menurunkan 5 hakim agung untuk mengadili kasasi Ferdi Sambo. Formasi itu disebut-sebut jarang terjadi. Lazimnya, permohonan kasasi diadili oleh 3 hakim agung. Terakhir, Ma menurunkan 5 hakim agungnya saat mengadili peninjauan kembali PK Joko Chandra, setelah terungkap Joko Chandra menyuap Jaksa Pinangki hingga Irjen Napoleon Bonaparte. Kelima hakim agung yang mengadili kasasi Ferdi Sambo Ces, antara lain Suhadi, Desnayeti, Soeharto, Jupriyadi, dan Yohanes Priyana. Suhadi didapuk menjadi ketua majelis, yang sehari-hari juga ketua muda Ma bidang pidana. Secara pribadi kecewa, tetapi secara hukum itu harus kita patuhi gitu. Karena pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding sudah menguji putusan tersebut, tetapi di Mahkamah Agung berpikiran lain, ya harus kita hormati gitu. Oke, tapi Bang Kamarudin, apakah sudah mendengar atau melihat salinan dari pertimbangan atau memantau langsung bagaimana proses kasasi di MA? Apakah itu masuk akal ketika para majelis hakim ini akhirnya memutuskan untuk mengurangi atau mendiskon hukuman para terpidana? Kalau soal masuk akal, ya tidak masuk akal, tetapi ya sebagai Mahkamah Agung, yaitu puncak peradilan. Oke. Ketika dari 5 komposisi Hakim Agung ada 2 yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, bagi Bang Kamarudin ini menandakan apa, Bang? Menandakan bahwa tidak bulat suara itu. Artinya berbeda pendapat itu. Oke. Jadi bahwa hakim ketua misalnya ada dalam tanda petik, ya itu pendapat dia. Oke. Iya. Oke. Baik. Sejak awal kasus ini bergulir kan kita tahu sendiri ya, ada berbagai skenario, kemudian ada berbagai kecurigaan gerakan bawah tanah dan sebagainya. Bang Kamar, kalau putusan MA seperti ini, Anda curiga tidak ada hal-hal lain yang akhirnya mempengaruhi atau mengintervensi putusan MA? Kalau seperti ini modelnya, tentu kita curiga bahwa ada praktek-praktek di luar kelaziman. Tetapi apapun itu, kesalahan Sambo dan keluarganya biarlah ditanggung oleh mereka. Iya. Oke. Tapi menurut Anda, apakah ini adalah wujud dari yang selama ini disebut-sebut sebagai gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi hakim, untuk mengurangi atau meringankan vonis dari para terpidana? Apakah ini salah satu wujudnya, Bang Kamar? Ya, memang termasuk putusan ini adalah wujud daripada yang dikumandangkan oleh para elit-elit selama ini. Bagaimana putusan itu akhirnya keluar juga dan mengurangi daripada putusan yang bersangkutan, apalagi Ibu Chandra atau istri Sambo kurang 10 tahun begitu. Sementara istri Pak Sambo inilah yang pemicu daripada apa yang terjadi di tanggal 7 tahun 2002 yang lalu. Ya. Jadi apapun itu, kita sebagai masyarakat hukum ya tetap harus mengatakan menerima walaupun kecewa. Baik, oke, ditahan dulu ya, Bang Kamarudin, menerima meskipun kecewa. Kang Asep, kembali ke Anda, apakah sudah tersambung, Kang Asep? Sudah jelas. Baik. Kang Asep, ini mengejutkan, tapi pertanyaannya adalah, kejutan ini masih bisa diterima atau masuk akal secara hukum, atau
intervensi di luar hukumnya yang lebih kentara, Kang Asep?